来了印尼这么久，最直观的感受就是年轻一代的印尼华人几乎不会讲中文，就算会说，也都是零散的方言。So adalah beberapa orang Malaysia yang menegur aku, kita orang Malaysia, kita sebut Jepun, kita tak sebut Jepang tau awak. So aku sebut Jepang kan, kau faham kan? Jepang tu apa? Apa masalah dia? Saya bukan Dalam sehari doang, lini masa Asia Tenggara mendadak kayak kompor meleduk. Ada satu kreator Chinese Malaysia yang niatnya cuma nyapa penonton dengan bahasa Indonesia. Malah diseruduk komentar pedas dari negaranya sendiri. Lucunya, video itu cuma beberapa detik, biasa banget. Tapi dampaknya bikin orang sampai debat soal identitas, bahasa, bahkan lo cocoknya tinggal di negara mana. Udah kayak drama, padahal awalnya cuma konten ringan. Jadi, si kreator ini sebenarnya tahu betul bahwa Indonesia itu pasar digital paling gemuk di ASEAN. Dari data terakhir industri konten, Indonesia punya lebih dari 100 juta pengguna aktif di beberapa platform besar, dan tingkat engagement-nya termasuk yang tertinggi di dunia. Jadi jelas banget secara strategi, pakai bahasa Indonesia tuh nguntungin. Banyak kreator luar negeri, dari Filipina sampai Korea, sengaja masuk pasar Indonesia karena audiensnya royal, aktif, dan responsif. Tapi yang bikin heboh justru sebagian kecil warganet Malaysia. Bukan semuanya, cuman fraksi yang sensitif soal identitas. Mereka ngerasa kalau kreator Malaysia pakai bahasa Indonesia, itu kayak merendahkan diri, atau lebih tepatnya takut dianggap ikut-ikutan Indonesia. Padahal, lucunya, sehari-hari masyarakat Malaysia udah terbiasa campur bahasa Inggris, Mandarin, Tamil, Hokkien, Kantones, dan rojak setengah lusin bahasa. Tapi begitu ada yang pakai bahasa Indonesia, langsung meledak. Kalau ditarik lebih jauh, ini nyambung sama dinamika psikologis dua negara yang, jujur aja, deket tapi juga suka sindir-sindir. Indonesia dan Malaysia tuh kayak saudara sepupu. Sering main bareng, tapi juga sering saling ngotot tentang hal-hal kecil, budaya, olahraga, kuliner, sampai isu ekonomi. Nah, bahasa ini cuma salah satu titik yang disulut lagi. Ada rasa sensitif yang sebenarnya tumbuh dari hal lain. Budaya pop Indonesia yang makin mendominasi. Musik Indonesia masuk chart Malaysia, film Indonesia laku, dan istilah slang Indonesia yang jujur lebih variatif, pelan-pelan masuk TikTok Malaysia. Sebagian analis ASEAN bahkan nyebut fenomena ini sebagai soft power imbalance, alias ketidakseimbangan pengaruh budaya. Jadi ketika ada kreator lokal mereka yang speak pakai bahasa Indonesia, sebagian kecil masyarakat Malaysia ngerasa kayak budaya mereka disalip. Makanya reaksi jadi emosional. Yang bikin makin rame adalah respons netizen Indonesia, yang khas banget, santai, ngegas tapi sambil bercanda. Ada yang bilang, "Bro, pindah aja ke sini, bahasa lo udah cocok." Ada juga yang mengeledek, "Kita mah seneng kalau ada yang pakai bahasa Indonesia, makin banyak makin jos." Dan sebenarnya, itu betulan fakta. Indonesia sekarang lagi naik banget soft power-nya. Bahasa, musik, film, kuliner, fashion, sampai content creator. Data regional nunjukin Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan kreator digital tercepat di ASEAN 5 tahun terakhir. Makanya orang luar makin seneng pakai bahasa Indonesia demi menjangkau audiens besar. Ada satu post ni, aku sebut Jepun pakai Jepang. So, in Malaysia kita panggil lah Jepun. Ada je yang gede-gede panggil ni hon. Tapi kat Indonesia dia orang panggil Jepang lah. So, adalah beberapa orang Malaysia yang menegur aku, "Kita orang Malaysia, kita sebut Jepun, kita tak sebut Jepang tau awak." So, aku sebut Jepang kan, kau faham kan? Jepang tu apa? Apa masalah dia? Saya bukan sedang berpidato di peringkat antarabangsa. Saya bukan sedang bertanding dalam bahasa Melayu. Konten dalam TikTok je, kau faham-faham je lah. Benda macam tu pun kau nak polisi, astaga. I learned a lot of bahasa Indonesia when I was playing Mobile Legends. There's a lot of toxicity between Malaysian and Indonesian player back then, but there are also some very nice Indonesian friends that I know from Mobile Legends.
Bukan itu sahaja, saya juga pernah ke Palembang nak pergi Bali, tapi Bali mahal. So, I pergilah Palembang. And to be honest, a lot of the country that I've been before, Palembang, Indonesia, I speak for the area that I went to. I cannot speak for the entire Indonesia. But the area that I went to shows me that Indonesians are pretty much very friendly people, especially the elderly. And they are very willing to help. Yang kat street tu, and because bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia is quite close, right? It's very easy for us to understand each other. In Indonesia, we panggil kamar kecil. You know, things like dikit-dikit, you know, bisa, tak bisa. Belajar je lah, apa salahnya? You learn extra thing. Celik sikit. Nampak sangat kau tu makhluk yang memang tak ada campur-campur dengan orang lain. Orang Malaysia pakai baju kurung dengan baju kebaya tau, bukan abaya. Ramai juga orang Malaysia kat Facebook, kat TikTok pakai nama Jepun. Kau pergilah. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan. Saya mau membahas kenapa aku nggak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Irifan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Lu mau kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah, sekarang I kasih mic kat you cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia? Itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau Ipoh luas sangat ke? Nah, itu saya mau cakap bahasa Melayu ke? Mau ngomong bahasa Indonesia ke? Itu sakarepku, bukan sakarepmu. Kan? Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Itu saya pikiran apa, saya mau ngomong apa. Saya itu tujuannya untuk sharing. Itu YouTube saya sebenarnya bukan orang Malaysia medok Indonesia sih, lebih ke orang Malaysia sharing tentang Indonesia gitu. Terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan? Selepas bahasa Indonesia saya sudah lancar. Puncaknya, setelah drama ini makin panas, si kreator akhirnya muncul lagi. Gayanya udah kelihatan capek, tapi tetap sopan. Dia bilang kalau niatnya cuma pengen reach yang lebih luas. Dia tetap warga Malaysia, dia bangga. Tapi, ya nggak salah dong pakai bahasa Indonesia. Apalagi audiensnya banyak dari sana. Dia bahkan bilang beberapa fans Indonesianya lebih suportif dibanding sebagian fans Malaysia sendiri. Dan dari situ muncul satu pattern yang menarik. Isu bahasa sebenarnya cuma pemicu, tapi di belakangnya ada ketegangan lama yang selama ini cuma muncul di dunia maya. Pada akhirnya, dramanya bukan soal video pendek itu. Ini tentang gimana komunitas ASEAN kadang berlebihan dalam menyikapi hal yang harusnya simpel. Bahasa itu alat komunikasi. Konten digital itu ruang tanpa batas negara. Dan soft power di era sekarang tidak lagi terikat. Kalau kita lihat ke depan, fenomena ini bakal makin sering muncul. Karena makin banyak kreator Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina yang masuk pasar Indonesia. Dan itu normal, Indonesia gede. Tapi di sisi lain, mungkin kita semua di Asia Tenggara harus mulai ngurangin drama identitas receh. Daripada ribut bahasa, lebih baik bikin kolaborasi yang justru bisa bikin kreator ASEAN jadi satu kekuatan besar. Kalau lo setuju bahwa bahasa itu bukan tanda pengkhianatan negara, tapi jembatan buat bikin karya makin luas, bantu share narasi ini. Biar makin banyak yang ngerti konteks besarnya, bukan cuma heboh permukaan. Dan jangan lupa tulis pendapat lo. Apakah fenomena ini cuma drama kecil, atau tanda bahwa soft power Indonesia lagi naik gila-gilaan?